الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه على الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Baitul Adil yang dimuliakan Allah. Sudah 1 minggu kita telah ditinggalkan oleh Ramadan. Universitas pendidikan yang terbesar telah melalui kita, telah mendidik, menerpa kita 1 bulan penuh lamanya. Pertanyaannya yang berat adalah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudahkah kita mampu meramadankan 11 bulan yang akan datang? Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah 183 yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Allah tidak menunjuk orang-orang Islam, Allah tidak menunjuk satu kaum, Allah tidak menunjuk satu bangsa, tidak, tetapi Allah mewajibkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman. Kenapa demikian jamaah sidang Jumat rahimakumullah? Karena orang yang mampu memiliki keimanan yang kuat, yang mampu bertahan jiwa dan raganya. Seorang Bilal mampu rela mengorbankan jiwanya bahkan nyawanya demi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela ditindih batu yang besar yang amat panas, diterik yang amat panas demi mempertahankan imannya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika busur panah menembus dadanya, dia juga tidak merasakan begitu sakit tertembus oleh panah yang begitu hebatnya, karena imannya kuat dan mantap. Tetapi begitu sholatnya selesai, di akhir-akhir hayatnya, di penghujung hidupnya, selesai sholat
maka dia baru merasakan sakitnya ditembus oleh busur panah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Begitupun Hamzah, paman dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rela mati dihunus oleh tombak, dirobek dadanya. Bahkan di satu riwayat dikatakan dia dimakan oleh Hindun jantungnya demi mempertahankan imannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka orang-orang yang terpilih model inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa Ramadan. Maka tanpa iman puasa kita tidak akan jalan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, hasil dari puasa kita adalah membentuk karakter manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang tadi khatib baca, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Hendaklah kalian menuju ampunan Allah, berbondong-bondong menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu semua jamaah sidang Jumat rahimakumullah u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah. Memang kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala begitu berat. Kita mampu mengucapkan iman dan takwa, tetapi berat pelaksanaannya, makanya pahalanya begitu besar. Surga yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa indikasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat berikutnya di surah Ali Imran ayat 134 dijabarkan oleh ayat berikutnya. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tipologi yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat 134 ini, tipologi bagi orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik keadaan lapang maupun keadaan sempit. Kalau kita sedang kaya, sedang sehat, banyak infaknya, itu wajar. Tetapi ayat ini bukan hanya disebutkan untuk orang-orang yang kaya saja, tidak. Bagi orang-orang yang berduit saja juga tidak. Fis-sarra'i wad-dharra, baik keadaan lapang maupun sempit, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia mampu menginfakkan di jalan Allah. Ini tipologi yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Sababun nuzul ayat ini jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ketika Hamzah,
paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirobek-robek dadanya, bahkan jantungnya dimakan oleh Hindun. Sebagai manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibni Abdullah menyaksikan pamannya dimakan jantungnya. Dia marah, begitu marah, sehingga dia mengikrarkan di dalam hatinya, kalau saja aku menemukan orang-orang kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin, maka aku akan membunuh mereka. Lalu turunlah ayat ini, hai Muhammad, jangan karena kemarahanmu engkau membunuh orang-orang kaum kafir Quraisy, membunuh kaum-kaum musyrik. Jangan engkau lakukan. Jangan karena amarahmu. Allah menegur Rasulullah melalui ayat ini. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah maka menjadi tipologi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Ini juga berat, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan manusia yang lain. Maka melalui mimbar Jumat ini, pasca Ramadan, kita sudah Idul Fitri, kembali kepada fitrah jati diri manusia yang sesungguhnya. Kita kembali kepada kesucian jati diri manusia. Satu di antara kesucian itu kita mampu raih manakala kita mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Maka tiga tipologi ini, tipologi orang-orang yang bertakwa yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134 ini, Allah tutup dengan ayat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat-sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Jamaah sedang Jumat rahimakumullah. Muhsinin di sini berarti bahwa bukan hanya kita berbuat baik kepada orang yang sudah baik kepada kita. Ini sesuatu yang biasa. Muhsinin adalah yang disebutkan di dalam ayat ini. Kita mampu berbuat baik kepada orang-orang yang benci sekalipun terhadap kita. Maka ini sudah masuk derajat muhsinin. Kita mampu berbuat baik kepada orang-orang yang sudah mencibir kita. Ini adalah orang-orang muhsin. Kita mampu berbuat baik kepada orang-orang yang pernah melukai dan menyakiti batin kita. Maka Allah senang kepada orang-orang yang model ini. Maka Allah menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Semoga apa yang khatib sampaikan yang singkat ini memberikan pencerahan buat kita untuk saling memaafkan di antara kita, untuk saling menahan amarah. Jangan meledakkan amarah itu karena apapun alasannya. Karena Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita, meskipun pamannya telah dibunuh, tetapi ketika dia melampiaskan amarahnya, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amalan-amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bertemu kembali dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang, sehingga derajat fitrah, derajat manusia yang suci telah kita raih, dan semoga kita menjadi orang-orang muhsinin di mata Allah dan muhsinin di mata sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة